Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita boleh kembali belajar firman Tuhan, khususnya belajar kitab terakhir dari perjanjian baru, yaitu kitab Wahyu. Dua rekaman sebelumnya, kita sudah mulai dengan introduksi kitab Wahyu, sudah bisa putar lagi, dan kita akan masuk dalam rekaman yang ketiga, tentang mutiara-mutiara ini dalam kitab Wahyu fase 1, ayat 4 sampai yang ke-6. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, Roh hikmat membimbing hambamu yang menyampaikan firman Tuhan, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicara Allah, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran. Berkati hambamu yang ikut ambil bagian dalam rekaman ini, Tuhan juga berikan hikmat. Terima kasih, dan berkati peralatan dipakai, jawabkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Terima kasih, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya senang dengan judul Mutiara-Mutiara Rohani dalam Wahyu 1 ayat 4 sampai 6. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari kitab Wahyu ini. Kitab yang terakhir dari Perjanjian Baru. Terus sekali mari kita membuka dalam Wahyu 1 ayat 4 sampai 6 dikatakan dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus. Saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, jadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Next lagi. Terus kalian dikatakan pada awalnya Tuhan mengalamatkan kitab Wahyu kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Sudah lihat dalam peta ini, itu ada Turki yang sekarang disebut Turki ini, dan di situ ada nama-nama Pergamus, Yatira, Sardis, Smyrna, Philadelphia, Efesus, Laodikia. Ya, pada awalnya Tuhan mengalamatkan kitab Wahyu kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Next lagi. Ya, pada waktu itu sudah ada jemaat lain yang terletak di Asia Kecil. Selain ketujuh jemaat yang tertulis di kitab Wahyu. Ya, misalnya gereja di Kolose, kita lihat Kolose 1 ayat 2. Hierapolis, Kolose 4 ayat 12. Troas, 2 Korintus 2 ayat 12. Miletus, Kisah Rasul 20 ayat 17. Magnesia dan Trales, seperti yang tercantum di dalam surat-surat seorang bapak gereja yang bernama Ignatius, seorang bishop dari gereja Antioquia. Kalau kita dengar kata gereja Antioquia, adalah disitulah pertama kalinya disebut sebagai eklesia, yaitu gereja Kristus, ya, disebut sebagai gereja pertama, ya, walaupun dimulai dari Yerusalem, tapi disitulah di Antioquia itu orang-orang disebut sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus, sang juru selamat dan penebus kita. Ya, sudah dalam Kisah Rasul pasal beberapa, kita lihat yang lain. Ya, oke. Terus kalian selanjutnya, next lagi. Mengapa Yohanes hanya mengalamatkan suratnya kepada ketujuh jemaat saja? Lihat dalam Wahyu 2 dan Wahyu pasal 3. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ketujuh gereja itu berada di pusat distrik pos waktu itu. Dengan demikian surat ini dapat diedarkan dengan mudah kepada jemaat-jemaat sekitarnya. Jadi dialamatkan ketujuh jemaat. Pertama kemungkinan karena ketujuh gereja itu berada di 7 pusat distrik pos. Pada waktu itu peranan pembawa pos sangat penting. Tidak seperti sekarang, sudah ada banyak sarana lainnya. Misalnya kita bisa pakai WA group, email, paket, travel, dan lain-lain. Tapi waktu itu
peranan pembawa pos sangatlah penting. Ya. Setiap surat yang akan diedarkan harus ditulis ulang dengan tulisan tangan. Saudara bisa bayangkan betapa repotnya waktu itu ya. Jadi setiap surat yang akan diedarkan harus ditulis ulang dengan tulisan tangan. Jadi peranan juru tulis itu sangat penting. Ya. Hierapolis dan Kolose dapat ditempuh dengan berjalan kaki dari Laodikia. Trales, Magnesia, Demilitus, dan Miletus itu berada di dekat kota Efesus waktu itu. Ya, next lagi. Oke, mengapa Yohanes hanya mengalamatkan suratnya kepada 7 jemaat saja? Ya, yang kedua, yang B, angka 7 dalam kitab Wahyu disebutkan 54 kali. 54 kali. Bahasa misalnya 7 kaki diang, 7 bintang, 7 obor yang menyala-nyala, 7 meterai, 7 tanduk dan 7 mata, 7 guru, 7 malaikat, 7 malapetaka, 7 cawan emas, dan lain-lain. Ya, jangan lupa ya, angka 7 dalam kitab Wahyu itu disebutkan 54 kali. Bagi masyarakat waktu itu, angka 7 itu lambang dari kesempurnaan. Juga angka 7 disebut sebagai angka ilahi. Kita ingat 7 hari penciptaan. Ya, 6 hari, lalu hari ke-7 Allah menguduskannya. 7 kalimat Yesus di atas salib. 7. Ya, itu menunjuk pada angka ilahi. Karena angka 7 lambang dari kesempurnaan. Maka kitab Wahyu ini juga untuk gereja Tuhan segala zaman, termasuk gereja Tuhan pada abad 21 ini. Karena angka 7 adalah lambang kesempurnaan. Next lagi. Iya. Dalam ayat 4b dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kata kasih karunia adalah segala pemberian dari Allah yang sebenarnya nggak layak kita terima. Itulah kasih karunia, by the grace of God. Jadi kasih karunia itu mempunyai arti segala pemberian yang dari Allah yang sebenarnya ini kita nggak layak terima. Kita nggak layak terima pengampunan kita karena kita orang berdosa. Kita nggak layak terima surga karena kita orang berdosa. Tapi semua adalah by the grace of God only. Dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Semakin kita sadar akan anugerah Tuhan, semakin rendah hatilah kita. Kita nggak boleh sombong. Kita bisa diselamatkan, itu anugerah Tuhan. Kita bisa cukup dalam kebutuhan sehari-hari, itu juga anugerah Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan, diberikan kesempatan untuk melayani, itu juga anugerah Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk percaya pada Yesus sebagai juru selamat, itu sungguh anugerah Tuhan. Ya, saya ingat sekian tahun yang lalu, ya, gedung gereja yang kami pakai, ya, GKRI Roti Hidup, ya. Waktu itu puji Tuhan oleh anugerahnya tahun 2001, jadi 24 tahun yang lalu. Ya. Kami bisa beli gedungnya itu seharga 775 juta. Gedung itu bentuknya waktu itu lalu adalah gudang. Ya, karena memang terletak di kompleks pergudangan. Ya. Lalu harusnya harganya 800 juta. Tapi developernya memberikan keringanan kepada gereja. Di korting 25 juta. Jadi 775 juta. Lalu dengan pertolongan Tuhan, kami lakukan renovasi. Dari gudang berubah menjadi gereja. Kami bikin balkon, ya, sehingga bisa memuat hampir 300 orang beserta dengan balkon. Ya. Waktu itu jumlahnya adalah 2 miliar jumlah harganya yang kami gunakan untuk merenovasi. Ya. Tapi Tuhan cukupi. Ya. Tuhan gerakan banyak orang, banyak umat Tuhan untuk mendukung pembangunan gedung gereja kami. Puji Tuhan. Ya. Selama saya melayani sejak tahun 87 ya, saya punya tekad. Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk membangun gereja, pasti Tuhan sudah sediakan. Jadi kita nggak perlu pakai pinjam dari bank, kredit, segala macam.
saya bertekad 3 gedung gereja, puji Tuhan. Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk membangunnya. 1 di Jakarta, 2 di Semarang. 3 gedung gereja. Dan puji Tuhan setelah selesai, tidak ada kredit di bank. Semuanya anugerah Tuhan cukupi. Jadi saya percaya Tuhan yang Maha Kaya akan cukupi segala kebutuhan kita pada waktunya. Puji Tuhan. Ya. Sekarang dikatakan damai sejahtera. Apa di sini? Damai sejahtera menunjuk pada restorasi hubungan antara Allah dan manusia. Jadi bukan sekedar restorasi hubungan dengan sesama manusia, restorasi hubungan antara bangsa, bukan. Tapi restorasi hubungan antara Allah yang pencipta dan tidak kelihatan itu, direstorasi hubungan dengan manusia yang berdosa ini. Luar biasa. Ya. Dikatakan menyertai kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Walaupun sedang mengalami aniaya waktu itu, umat Tuhan pada zaman Rasul Yohanes hidup sedang mengalami aniaya. Tetapi kalau mereka disertai Tuhan, maka akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Tuhan tidak berjanji hidup kita terus lancar, tidak ada aniaya. Tapi yang Tuhan janjikanlah penyertaannya, kekuatan yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Puji Tuhan. Next lagi. Iya, dalam ayat 4b dikatakan dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Tuhan Yesus adalah pribadi yang ada, sudah ada dan yang akan datang. Dalam bahasa Inggris dikatakan who is dalam bentuk present, who was past tense, dan who is to come dalam bentuk future tense. Dan who is, who was, who is to come itu adalah pribadi yang sama. Itu menunjuk pada pribadi yang kekal. Allah kita adalah Allah yang kekal. Ya, who is, who was, and who is to come. Tuhan Yesus Allah pribadi yang kedua. Dia Allah yang kekal. Ini suatu hal yang luar biasa. Nenek moyang kita pernah ada. He atau she was disebutnya. Saya punya papi, mami, dua-duanya udah dipanggil Tuhan. Ya. Sekian tahun yang lalu. Ya, she was, he was, past tense, ya, atau they were, past tense. Tapi sekarang mereka tidak ada lagi. Mereka sudah menyelesaikan hidupnya, perjuangan di dunia ini, dan rohnya sudah bersama dengan Tuhan di surga, sebab mereka sudah percaya Yesus sebagai juru selamat. Puji Tuhan. Eksistensi manusia dibatasi oleh waktu. Tetapi Tuhan Yesus itu kekal. Ya, dia tidak dibatasi oleh waktu. Makanya dikatakan who is, who was, and who is to come. Pribadi yang kekal itu. Puji Tuhan. Next lagi. Dikatakan dalam ayat 4c dikatakan, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, ketujuh roh. Maksudnya apa? Hal ketujuh roh ini disebutkan beberapa kali. Misalnya Wahyu 3:1, Wahyu 4 ayat 5, Wahyu 5 ayat 6 gitu ya. Ketujuh roh. Wahyu 3:1 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu dan selanjutnya. Ketujuh roh Allah. Ketujuh roh ini berkaitan dengan 7 gereja yang menjadi alamat surat ini pada waktu itu. Jadi setiap gereja itu jangan ada satu gereja yang mengklaim hanya di gereja kami Roh Kudus, di gereja lain nggak ada Roh Kudus, di gereja kalian nggak ada Roh Kudus. Tidak. Setiap gereja Tuhan yang ada di bumi, Tuhan berikan Roh Kudus-Nya ya, untuk menyertai, memelihara, menguatkan, menghibur umatnya. Ini suatu hal yang penting. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dalam Ibrani 12 ayat 4, Ibrani 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi setiap gereja, setiap umat Tuhan
di dalam dunia ini Tuhan berikan karunia Roh Kudus ya. Dan hamba-hambanya di berbagai gereja, di berbagai tempat, di berbagai negara dikaruniakan Roh Kudus ya. Dan Roh Kudus itu memberikan karunia sehingga orang itu dengan kuasa Roh Kudus bisa melakukan tanda-tanda mujizat-mujizat ya oleh berbagai penyataan kekuasaan karunia Roh dan selanjutnya. Tapi jangan menyombongkan diri, semualah karena anugerah dan karena kuasa Roh Kudus saja. Puji Tuhan. Next lagi. Ya, ayat 5a dikatakan, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ada beberapa gelar Tuhan Yesus. Pertama, Yesus adalah, makna kata Yesus itulah juru selamat. Kata Kristus maknanya itu yang diurapi. Ya. Dalam Perjanjian Lama, orang yang diurapi itu adalah kaum imam, nabi, dan raja. Sehingga kalau Yesus disebut sebagai Kristus, berarti beliau itu merangkap jabatan. Beliau sebagai imam besar, sebagai nabi, utusan Bapa, dan sebagai raja segala raja. Puji Tuhan. Yang kedua, ada gelar Tuhan Yesus yang kedua disebut sebagai saksi yang setia. Beliau adalah saksi yang setia. Bandingkan Yohanes 3:11, Yohanes 18 ayat 37. Seorang saksi berkata-kata dari apa yang dialaminya sendiri. Yang dia lihat sendiri, yang dia dengar sendiri, yang dia alami sendiri. Itulah seorang saksi. Seorang saksi bukan didasarkan pada apa kata orang, tapi apa yang dia dengar sendiri. Ya, itulah saksi. Saksi yang setia, itulah Yesus. Oh, Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk menyatakan siapa itu Allah Bapa. Memang dia berasal dari surga. Dia berkomunikasi dengan Allah Bapa. Ini suatu hal yang penting. Ya. Kata saksi dalam bahasa Yunani adalah martus. Dari kata martus itulah muncul kata bahasa Inggris martir. Ya, saksi yang setia pada kebenaran, ia bersaksi sampai rela jadi martir kalau memang diperlukan. Kalau memang kehendak Tuhan, dia rela jadi martir. Karena dia setia pada kebenaran yang dia saksikan. Dia, Yesus adalah saksi yang setia. Gak pernah berbohong. Apapun akibatnya. Sekalipun nyawanya sendiri, dia korbankan di atas salib. Karena beliau adalah saksi yang setia itu. Puji Tuhan. Next lagi. Ya. Next lagi. Oke. Yang ayat 5b dikatakan, yang pertama bangkit. Kata yang pertama di sinilah dalam bahasa Yunani adalah prototokos. Apa itu artinya prototokos? Kata prototokos berarti yang pertama yang sulung. Ya, yang sulung. Arti kedua dari prototokos adalah seorang yang diberi kuasa dan kemuliaan, yang berkuasa membagikan manusia lainnya. Itu makna kedua dari prototokos. Ya. Yang ketiga, kata prototokos mempunyai arti yang menempati posisi utama. Misalnya bandingkan Kolose 1 ayat 15. Dia adalah Tuhan dari alam semesta ini. Puji Tuhan. Yesus adalah Tuhan dari alam semesta ini. Ya, ia adalah gambar Allah yang gak kelihatan dalam Kolose 1:15. Yang sulung, bahasa Yunani adalah prototokos, lebih utama dari segala yang diciptakan. Oh, luar biasa. Puji Tuhan. Jadi kalau kita bicara soal pribadi Yesus, itu pribadi yang luar biasa. Pribadi bukan sekedar manusia biasa. Yang manusia 100%, tapi beliau juga lah Allah 100%. Beliau adalah Sang Firman yang menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14. Puji Tuhan. Ya. Beliau rela mati, 3 hari kemudian bangkit dan tidak mati lagi. Ya. Yang pertama bangkit
berarti beliau diberikan kuasa untuk membagikan setiap orang yang percaya kepada beliau. Ya. Beliau bangkit dan tidak mati lagi. Ini tidak seperti Lazarus yang pernah mati, dibangkitkan oleh kuasa Yesus, tapi berapa tahun kemudian Lazarus mati lagi. Ya, demikian juga pemuda Nain yang pernah mengalami kebangkitan oleh Yesus, tapi kemudian nggak lama lagi, ya mungkin karena sakit, kenapa nggak tahu ya, tapi pemuda Nain pasti mati lagi. Tapi Yesus lain. Yesus pernah mati, 3 hari kemudian bangkit dan tidak mati lagi. Beliau naik ke surga dan akan datang kembali ke dunia pada hari kiamat lagi. Puji Tuhan. Next lagi. Wahyu 1 ayat 5b dikatakan, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sebelum Yesus bangkit, sudah ada beberapa pribadi yang dibangkitkan seperti yang tadi saya sudah katakan ya. Lazarus, pemuda Nain. Ya. Apa bedanya dengan kebangkitan Yesus? Tadi saya sudah jelaskan ya. Pribadi Yesus yang sudah bangkit tidak mati lagi. Dan mampu membangkitkan manusia lainnya. Itulah perbedaan penting dari kebangkitan Yesus itu. Ya. Yohanes 11 ayat 25, Yesus pernah berkata apa? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Puji Tuhan. Kata Yesus, Yesus mengucapkan banyak kalimat yang tidak pernah orang lain berani ucapkan. Termasuk para nabi lainnya, termasuk para rasul lainnya, termasuk politikus. Nggak ada yang berani ucapkan apa yang Yesus klaim. Salah satunya Yohanes 11 ayat 25. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa orang manusia lain yang berani mengklaim ini? Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Next lagi. Terus kalian, dalam ayat 5b dikatakan, yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Nah, bagian ini adalah penggenapan dari Mazmur 89 ayat 28. Mazmur 89 ayat 28. Aku akan menjadikan dia putraku yang sulung, yang paling agung di antara semua raja. Itu dalam Alkitab terjemahan Sehari-hari. Allah berkata, aku akan menjadikan dia putraku yang sulung, yang paling agung di antara semua raja. Ya, Yesus adalah paling agung dari semua raja. Makanya seorang abad ke-18, Raja Inggris yang bernama George II. Ya, ketika dia diundang bersama dengan rakyat yang lain menonton akan pertunjukan oratorio dari Handel Messiah. Ya, kantata Handel Messiah. Ketika hampir akhir, lalu dinyanyikan lagu Haleluya Chorus. Ya. Dalam Haleluya Chorus itu ada kata-kata, He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Wah, ketika Raja George II mendengar kata itu, kalimat itu, langsung tanpa disuruh dia berdiri di depan kursinya. Wah, ketika rakyat yang lain melihat sang raja berdiri, yang lain juga semua berdiri. Sampai lagu itu selesai. Ketika kantata itu selesai, orang-orang bertanya, Tuanku Raja, mengapa Tuanku berdiri pada waktu Haleluya Chorus itu dinyanyikan? Kemudian Raja George kedua berkata, mengapa aku tidak harus berdiri? Aku harus berdiri. Aku hanyalah raja daripada the Great Britain, Inggris Raya waktu itu. Tapi orang yang dipuji dan dimuliakan pada lagu itu adalah Raja dari segala raja. Tuhan dari segala Tuhan. Aku hanya raja dari the Great Britain. Tapi yang kita puji adalah raja segala raja. Sehingga aku harus berdiri menyatakan sujud aku, hormat aku kepada beliau. Oh, puji Tuhan. Setiap kali lagu Haleluya Chorus itu dinyanyikan, maka semua orang berdiri menghormati Yesus, Raja segala raja. Puji Tuhan.
Oke, inilah rajanya, ya, Raja the King George II. Ini kita harus perhatikan. Ketika the King George II itu menghormati Yesus, maka dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dari semua ciptaannya, dari seluruh negara di seluruh bumi. Ya, ini suatu hal yang penting. Ya. Pada waktu kedatangan yang pertama 2000 tahun yang lalu, ketuhanan Yesus, segala raja Yesus itu belum kelihatan. Waktu Yesus datang kedua kali nanti pada hari kiamat, di situ kita akan melihat secara jasmani, secara jelas melihat Yesus, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan beliau adalah sang hakim yang agung di seluruh bumi, di seluruh manusia yang pernah hidup di bumi. Oh, puji Tuhan. Ya. Next lagi. Oke. Iblis pernah menawarkan manusia Yesus kuasa yang terbatas di sekitar gunung itu saja. Matius 4 ayat 8 sampai 9. Kita dengar perkataan iblis yang luar biasa gegabah, luar biasa, saya bilang gak tahu malu, ya. Matius 4 ayat 8 sampai 9. Dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini perkataan iblis yang luar biasa kurang ajarnya kepada sang firman Allah yang menjadi manusia itu. Ya pastilah ditolak oleh Yesus. Ya. Sekalian, cobaan iblis kepada Yesus ini juga sering dilakukan iblis kepada umat manusia di dunia ini. Seringkali iblis menawarkan kekuasaan, kekayaan, asal orang itu meninggalkan Tuhan, ya, pergi ke Gunung Kawi mencari menyembah dewa-dewi lainnya. Ya. Sepertinya iblis bisa memberikan kepada manusia yang menyembah dia kekayaan. Cuma jangan lupa, iblis kalau memberikan sesuatu kepada manusia, pasti ada tumbal yang dituntut olehnya. Ya. Tapi Yesus adalah Tuhan, dia memberikan kepada umatnya. Oh, luar biasa. Kasihnya, karunia yang luar biasa. Jangan ikut iblis, ikut Tuhan saja. Ini suatu hal yang penting. Next lagi. Oke. Namun Yesus tidak mau mengambil jalan pintas. Ia mengambil jalan salib. Ya. Kata salib itu dalam bahasa Inggris cross. Ya, setelah cross datanglah crown. Setelah Yesus rela pikul salib, maka Tuhan Yesus menerima kemuliaan dari Bapaknya. Oh, puji Tuhan. Ya. Akhirnya ia diberi kuasa yang luar biasa. Dari mana kita tahu? Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Kuasa yang luar biasa. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Lagu yang dulu yang dinyanyikan di banyak gereja. Dia Tuhan, dia Tuhan, dia telah bangkit dari kubur dan dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, tiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Oh, puji Tuhan. Lagu itu ditulis dan dikutip dari Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Puji Tuhan. Next lagi. Ingat, iblis itu tidak pernah memberi berkat dalam tanda kutip ya, secara cuma-cuma. Iblis tidak pernah memberikan kekayaan secara cuma-cuma. Ya. Iblis selalu minta tumbal, yakni jiwa yang sifatnya kekal, ditawar olehnya. Ya. Iblis tidak pernah
memberi berkat dengan cuma-cuma. Dia selalu minta tumbal. Seperti seorang adik dari kakek saya, sekian puluh tahun yang lalu. Ya. Wah, waktu pergi ke Gunung Kawi, ya, waduh, dapat kekayaan luar biasa. Punya truk Jakarta Surabaya sebanyak 100 armada. Wah, luar biasa. Kebetulan waktu itu saya dan orang tua dagang di depan perusahaan itu, sehingga saya tahu. Tapi kekayaannya dari Gunung Kawi. Namun setiap awal tahun selalu ada saja truknya yang kecelakaan dan akibatnya supirnya atau keneknya meninggal dunia. Itu sebagai tumbal, ya, sebagai tumbal. Ya. Dan syarat kedua, walaupun adik daripada kakek saya ini kaya, tapi nggak boleh pakai baju lain selain hanya 2 baju, yaitu putih dan hitam, dan yang kedua piyama. Ya, dan nggak boleh foya-foya. Tapi beliau waktu itu sudah berumur hampir 70. Wah, teman-temannya berkata, kamu kaya tapi nggak pernah pergi ke luar negeri. Jalan-jalan sama saya. Wah, diajak jalan-jalan dia ke Bangkok, ke beberapa negeri lain. Oh, saudara sekalian, 2 minggu sebelum beliau pulang, ya, ada hal yang aneh terjadi. Dia punya lutung itu semacam monyet ya, yang dia senangi, yang dipelihara olehnya, tiba-tiba meninggal, tiba-tiba mati. Wah, anak buahnya takut. Wih, kalau bos pulang, bos pasti marah ini. Lutung kesayangannya kok mati. Ternyata itu merupakan tanda. Ketika beliau pulang, sampai beliau sakit. Pergi ke dokter, dokter bingung, nggak tahu ini penyakit apa, tapi sakit. Ya. Dan dalam kemudian beliau meninggal dunia. Anaknya waktu itu nggak mengikuti perbuatan papanya. Akhirnya setelah beliau meninggal dunia, itu perusahaannya ambruk, cepat ambruk. Ya. Waduh, segala memang iblis kalau memberi sesuatu pasti ada tumbalnya. Jangan kita menyembah iblis. Kita sembah Tuhan saja. Kita bergumul, berjuang bersama dengan Tuhan. Biar Roh Kudus menguatkan kita menjalani hidup, menjalani berbagai macam tantangan hidup ini dengan kekuatan dari Roh Kudus. Puji Tuhan. Iblis jika berbisnis dengan manusia yang berdosa, nggak pernah mau rugi. Seperti yang saya tadi katakan dia. Iblis nggak pernah rugi kalau berbisnis dengan manusia. Sepertinya iblis bisa memberikan rezeki, tapi ada tumbal yang dia minta. Jangan mencari berkat dari iblis. Kalau engkau cari berkat dari iblis, engkau akan menemukan bahaya. Ya. Dan engkau akan menemukan kebinasan. Cari berkat dari Tuhan Yesus. Itulah hal yang penting sekali. Puji Tuhan. Next lagi. Ya, dalam ayat 5c dikatakan, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Bagi dia yang mengasihi kita. Kata mengasihi di sini dari kata agaponti. Berasal dari kata agape. Agaponti berasal dari kata agape. Kasih agape adalah kasih yang meskipun, kasih yang tanpa syarat. Allah mengasihi kita, Allah agape dengan kita tanpa syarat. Walaupun kita orang berdosa, tapi Allah mengasihi kita. Walaupun kita orang najis, Allah mengasihi kita. Allah agape kepada kita. Puji Tuhan. Kasihnya itu tidaklah sentimental, tapi kasih yang berkuasa untuk melepaskan kita dari dosa oleh darahnya, yaitu nyawanya sendiri. Kasih Allah dalam Yesus tidaklah sentimental, tapi kasih yang berkorban, kasih yang berkuasa melepaskan kita dari dosa melalui darahnya yang telah dikorbankan dari salib 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan. Dia memiliki otoritas yang luar biasa dan tidak disalahgunakan. Ada sebagian manusia kalau sudah punya otoritas, wah, misuse, menyalahgunakan otoritas itu. Yesus tidak. Dia memiliki otoritas yang luar biasa tapi tidak disalahgunakan.
namun dipakai untuk membebaskan umatnya dari dosa oleh darahnya yang kudus itu. Siapakah yang bisa menyelamatkan kita dari dosa? Nabikah? Perbuatan baikkah? Ya, tidak bisa. Ya. Orang paling banter hanya berkata, mudah-mudahan kalau engkau melakukan ini dan itu, mudah-mudahan engkau selamat. Tidak pernah mereka berkata, engkau pasti selamat. Beda dengan Yesus. Kalau engkau percaya pada Yesus, Yesus dengan sukacita memberikan berkat anugerahnya, pengampunan dosa kepada siapa saja yang percaya pada namanya. Oh, puji Tuhan. Next lagi. Dia melepaskan kita dari hukuman dosa oleh darahnya. Jangan lupa saudara, di dalam darah ada kehidupan. Siapapun sepanjang dia adalah makhluk hidup. Di dalam darah ada kehidupan. Imamat 17 ayat 14 dikatakan, nyawa setiap makhluk ada dalam darahnya. Sebab itu Tuhan melarang bangsa Israel makan darah. Setiap orang yang melakukan perbuatan terlarang itu tidak lagi dianggap sebagai anggota umat Allah. Ya, firman Tuhan berkata, nyawa setiap makhluk ada dalam darahnya. Yesus tidak memberi kita uang. Yesus tidak sekedar memberi kita waktu dan perhatiannya. Tapi dia mengorbankan darahnya, kehidupannya untuk menebus umatnya. Puji Tuhan. So sekalian, seringkali sebagian orang mengatakan Yesus menebus dosa. Tidak, saudara. Dosa nggak perlu ditebus. Dosa itu sampah. Dosa itu dihapus. Yang ditebus adalah umatnya yang percaya kepada beliau. Ini penting sekali. Ya. Markus 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia itu Yesus juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang. Oh, luar biasa. Yesus datang untuk memberikan nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang. Tidak dikatakan semua orang, tapi banyak orang. Berapa banyak? Nggak dikatakan. Mungkin berapa miliar, nggak tahu ya. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi barang siapa yang percaya pada nama Yesus, orang itu ditebus, diampuni dosanya. Ini suatu hal yang penting. Puji Tuhan. Next lagi. Ayat yang ke-6 dikatakan, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, ya, dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, jadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Ayat 6 dalam bahasa Inggris dikatakan, and made us a kingdom of priests to serve his God and Father. Dari today's English version. Maksudnya, dan menjadikan kita sebagai kerajaan para imam untuk melayani Allah dan Bapaknya. Oh, puji Tuhan. Ini penggenapan dari Keluaran 19 ayat 6 dan Yesaya 61 ayat 6 dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini penggenapan dari Keluaran 19 ayat yang ke-6 itu. Oh, puji Tuhan. Next lagi. Ya. Oke. Dalam penyelamat, peranan imam adalah untuk menjembatani umat kepada Allah. Jadi imam mempunyai peranan untuk menjembatani ya umat dengan Allah. Dengan kematian Yesus di atas salib, setiap umatnya menjadi imam-imam di hadapan Allah. Oh, puji Tuhan. Gak memandang kamu dari suku apa. Dengan melalui kematian Yesus di atas salib, setiap umatnya, orang Indonesia, orang Tionghoa, orang Jawa, orang Amerika, dan yang lainnya. Kalau kita percaya Yesus, kita diberikan hak untuk menjadi imam-imam di hadapan Allah. Ya. Lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja.
bangsa yang kudus, khusus untuk Allah dalam terjemahan sehari-hari ya. Umat Allah sendiri. Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang gemilang dengan maksud agar kalian menyebarkan berita tentang perbuatannya yang luar biasa. Oh, puji Tuhan. Next lagi. Ya, dalam perjanjian lama, kaum imam adalah kelompok khusus yang dijadikan Allah untuk menghadapnya. Nggak boleh sembarangan orang menghadap Allah. Hanya kelompok tertentu, yaitu kelompok khusus yang disebut sebagai kaum imam itu. Dalam perjanjian lama ya. Raja Uzia dalam perjanjian lama dihukum Tuhan dengan kusta sampai kematiannya karena mau merangkap jadi imam juga. Wah, ini raja yang sombong ya. Karena Uzia 52 tahun jadi raja, dia pikir semua imam di Bait Allah ini Allah umurnya seperti anak-anakku. Jadi tiba-tiba dia muncul di Bait Allah untuk membakar ukupan yang sebenarnya tugasnya kaum imam. Lalu Raja Uzia ditegur oleh mereka. Wah, Raja Uzia marah karena ini anak muda kok berani-berani tegur saya. Akhirnya Tuhan hukum dia dengan penyakit kusta. Kita lihat misalnya dalam 2 Tawarin 26 ayat 16. Setelah Raja Uzia kuat, ia menjadi sombong dan itu menyebabkan kehancurannya. Ia melanggar perintah Tuhan Allahnya karena memasuki rumah Tuhan untuk membakar dupa di atas mezbah dupa. Harusnya hanya kaum imam yang boleh melakukannya. Ya, seperti gambar ini ya. Raja Uzia kena kusta, dihukum oleh Tuhan di dahinya dan sampai matinya dia kena kusta. Ya. Ya. Pasal 26, 2 Tawarin 26 ayat 19. Ia marah kepada imam-imam itu dan tiba-tiba timbul penyakit kulit yang mengerikan pada dahinya, itu penyakit kusta itu. Ya. Yaitu dalam perjanjian lama. Ya. Tapi puji Tuhan, kita yang sudah percaya Yesus, ya, Tuhan memberikan kita satu kehormatan yang luar biasa. Kita menjadi imam-imam yang langsung bisa datang kepada Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Oh, puji Tuhan. Next lagi. Nah, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tirai bait Allah terbelah di dua. Sudah tahu, tirai bait Allah itu, wah, besar, lebar, tinggi. Tapi waktu Yesus menyerahkan nyawanya tersalib, tiba-tiba tirai bait Allah yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci, ya, itu terbelah jadi dua. Itu menunjukkan bahwa dengan pengorbanan Yesus, setiap umat Tuhan bisa langsung bertemu dengan Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Ya, lihat Matius 27:51, dan lihatlah tirai tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Nah, sekarang puji Tuhan, kita umat yang percaya Yesus bisa menghadap tahta Allah dengan keberanian karena karya Yesus. Lihat Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Oh, puji Tuhan. Ya, asal percaya dalam nama Yesus. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita menghadap Allah Bapa. Ya. Ya, makanya setiap orang yang percaya Tuhan Yesus kalau mau berdoa, kita berkata, Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, saya datang kepada Bapa. Itu. Jangan lupa menyebutkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Next lagi. Ya, Ibrani 10 ayat 19 sampai 21 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dengan dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, itu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Mari kita baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dengan dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup
bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Orang yang percaya Yesus, dia berikan hak luar biasa menghadap tahta Allah Sang Pencipta, ya, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas salib. Kita bisa datang menerima kasih karunia pengampunan dosa, hidup kekal melalui jasa pengorbanan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terus kalian, pembicaraan kita tentang kitab Wahyu untuk kali ini sampai di sini dulu. Terus kalian, ya, lain kali kita mau belajar firman Tuhan lagi dalam kitab Wahyu ini. Mari kita next lagi menyanyikan satu lagu yang indah, lagu yang sudah lama, ya, tapi lagu ini bagus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk pembelajaran yang kami bisa terima pada saat ini Tuhan. Apa yang kamu sampaikan masih banyak kekurangan. Biar Roh Kudus, Roh Hikmat membimbing setiap kami yang mendengar dan menonton acara ini, supaya iman kami dikuatkan, diteguhkan. Kami semakin setia iring Tuhan dan semakin setia melayani dan memuliakan Tuhan. Berkatilah pelayanan hamba-hambamu yang melayani melalui siaran ini. Tuhan cukupi segala kebutuhan, dan Tuhan berkati semua hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan melalui acara-acara lain. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.